warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana? Sudah ada yang mengerjakan? Ada yang mau langsung share screen? Kalau saya untuk nomor 8. Nomor 8. Oke, boleh. Silakan. Silakan, Bung. Oh iya, Bu. Jadi ini untuk nomor 8. Flowchart-nya seperti ini dengan soal buatlah algoritma dari sebuah program yang ingin menampilkan kata apabila bilangan yang diinput oleh user adalah genap, maka akan muncul kata tick, dan apabila bilangan yang diinput ganjil, maka akan muncul kata top. Maka flowchart-nya seperti ini. Pertama kita start, yang kedua kita input A itu, dan yang kedua tuh maka akan ada kondisi di mana jika A itu mod 2 sama dengan 0, jika ya print tick karena A tersebut merupakan bilangan genap. Dan jika tidak, maka yang akan di print adalah kata top karena bilangan tersebut adalah ganjil. Dan program akan selesai. Sekian, Bu. Komen dulu teman-teman. Sudah oke? Ya, yang diinputkan berarti bilangan ya. Bilangannya ditaruh di dalam A gitu ya. Ya, Bu. Oke. Terus bilangan tersebut di mod 2 kalau dia sama dengan 0, maka dia genap ya. Genap, ya. Terus di print T, kalau tidak yang di print top. Oke. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 8 tadi ya. Oh ya, ada yang hari Senin masih belum maju. Masih belum share screen maksudnya? Nggak ada ya, nggak ada yang belum share screen hari Senin mungkin, yang masih belum. Oke, selanjutnya. Saya, Bu. Iya, silakan. Satu nomor berapa? 12B ya? Yang bilangan ganjil. Oke. Jadi di sini soalnya adalah tentukan bilangan ganjil dari 1 sampai 100. Jadi saya mulai dari start bentuk oval, lalu di sini saya menambahkan inputan bahwa awalnya itu adalah 1 dan akhirnya adalah 100. Di sini juga saya memakai for loop, yaitu adalah antara ada pengulangan. Jadi jika nanti inputannya itu dibagi 2 dan moodnya adalah 1, maka dia akan menghasilkan angka ganjil, jadi print ganjil. Nah, jika tidak, maka dia akan memutar dan berakhir. Jadi sama aja dia ntar kalau dia print ganjil, dia akan mutar lagi dan berujung pada N. Gitu. Oke. Ini simbol apa yang dipakai? Yang ini, Bu, sebenarnya nggak ada di Word saya, jadi yang paling mendekati jadi ya, Bu, yang pakainya tadi. Coba dicari chain shape-nya, coba diklik dulu ininya. Diklik dulu, apa namanya? Yang paling bawah printnya itu. Nah, diklik, terus habis itu format. Apa, Bu? Format. Format ada di atas ini nih di atas. Di menunya. Format ini di atas sebelah view. Nah, terus edit shape. Cari change shape-nya. Change shape-nya ini edit shape, terus tadi ada change shape. Nah, cari yang paling akhir, flowchart yang paling akhir. Simbol yang paling akhir. Nah, itu.
gitu. Oh ya, makasih Bu. Oke. Nah, terus simbol yang ini, yang untuk for loop ini, Ini nih simbol kalau nggak salah proposisi ya nggak namanya Bu. Pokoknya itu untuk memberikan variabel gitu, masih tahu. untuk inisialisasi maksudnya. Iya Bu. Untuk inisialisasi, oke. Nah, for loop, eh, dibaca lagi soalnya ya, kan kita itu berarti menginputkan bilangan antara 1 sampai 100 Iya Bu. ya, awal 1, akhirnya 100. Nah, terus yang ini loop maksudnya untuk apa ya kira-kira? Untuk memberikan kayak ntar ada pengulangan gitu Bu. Pengulangan maksudnya gimana? Kan dari sini tuh naik lagi dia Bu, jadi Oh dia gitu maksudnya ya. Boleh sebenarnya begitu ya, cuma dari soal yang diinginkan adalah memasukkan bilangan antara 1 sampai 100. Jadi bilangannya yang dimasukkan cuma 1 aja. Ngerti maksud Ibu? ngerti Bu. Ngerti? Jadi maksudnya adalah misalnya pada saat nginput ya, pada saat nginput yang diinputkan adalah bilangan hanya ngasih tahu ke user bahwa range-nya adalah 1 sampai 100. Nah, tapi memang 1 sampai 100 itu misalnya yang dia masukkan adalah 98. Nah, 98 itu yang akan dicek dia bilangan ganjil atau tidak. Gitu. Jadi yang punya Ratu ini kira-kira yang for loop-nya ini untuk apanya kira-kira? Misalnya Ibu masukkan 98. Atau maunya ini berarti ngecekin 1 sampai 100 gitu ya? Bilangan 1 sampai 100. Bu. Kalau menurut saya ini penggunaan for loop-nya itu kan 1 sampai 100. Jadi usernya itu diminta masukin angka awal dan angka akhir. Jadi nanti programnya itu nampilin semua yang ganjil dari 1 sampai 100. Mungkin itu. Itu maksudnya ya, berarti ya, makanya Ibu tanya maksudnya maunya seperti apa yang ditampilkan, apakah mau ngecek dari 1 sampai 100, jadi semuanya ditampilkan, atau cuma satu aja. Kalau dari soal sebenarnya permintaannya hanya ngecek satu aja angka, yang penting angkanya itu ada di range 1 sampai 100. Emang soalnya agak rancu ya, memang bisa menimbulkan berbagai macam asumsi. Nah, makanya Ibu tanya, kira-kira loop-nya seperti itu kah, Ratu? Seperti yang tadi Iza bilang? Ya Bu, soalnya saya masukin inputan awalnya 1 sampai 100. Jadi maaf saya salah. Ngecekin ya, ngecek dari angka 1 sampai 100 nanti ditampilkan semua gitu ya? Ya Bu, soalnya bilangan ganjil 1 sampai 100, jadi saya kira semuanya. Berarti ganjil yang antara 1 sampai 100 ya? Ya Bu. Boleh seperti ini ya. Mungkin yang lain karena kita tidak ada simbol yang segi 6 ini ya, yang lain bisa pakai ini untuk inisialisasi misalnya ya. Kalau misalnya nggak mau pakai proses, nggak mau pakai kotak atau persegi panjang itu, boleh dipisah. Maksudnya untuk inisialisasi boleh pakai simbol yang segi 6 ini ya. Boleh juga kalau mau pakai proses juga boleh. Oke? Ada pertanyaan dulu untuk nomor 12B. Nomor 12B. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, oke. Terima kasih untuk Ratu. Ya Bu. Kita lanjut. Siapa yang
sudah selesai? Saya, Bu. Oke, silakan. Nomor 9 ini bilangan terbesar itu bukan? Iya, Bu. Sama dong kayak kemarinnya. Enggak sih, enggak juga sih, Bu. Enggak juga, oke, boleh lah. Yang lainnya gimana? Belum ada yang booking lagi? Nomor 1, 2, dan seterusnya? Udah terlihat, Bu? Ya, sudah. Oke, jadi di sini adalah flowchart dari untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 inputan. Di mana sini saya mulai, terus meminta user untuk melakukan untuk memasukkan input, kemudian diproses pada kondisional pertama, yaitu jika pertama lebih besar dari kedua dan pertama lebih besar dari ketiga, maka dia lanjut ke print angka terbesar. Kemudian jika tidak, dia akan masuk ke kondisi kedua, yaitu else if kedua lebih besar atau sama dengan 3 dan kedua lebih besar atau sama dengan pertama. Kemudian dia akan print jika benar. Nah, jika salah, dia akan masuk ke kondisional ketiga, yaitu else if ketiga lebih besar atau sama dengan pertama dan ketiga lebih besar atau sama dengan kedua. Jika kondisi ini juga terpenuhi, maka dia akan lanjut ke print angka terbesar. Nah, kemudian jika tidak, maka dia akan print mohon masukkan angka. Kemudian dia mengalir ke selesai. Mungkin itu saja. Oke. Ini yang terbesar ya. Iya, Bu. Untuk yang ngecek angka yang sama, bisa dia flowchart ini? Bisa, Bu. Bisa. Misalnya berapa? 10, 10, 12 misalnya. 10, 10, 8. 10, 10, 8. Berarti ini kan 10. 10 lebih besar atau sama dengan 2, berarti bilangan pertama dan bilangan kedua itu sama. Artinya kan berarti programnya ini terpenuhi. Yang ketiga kan juga 8, berarti nanti dia ngalir ke sini, print akan terbesar dan selesai. Oke. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Atau komen, teman-teman? Teman-teman yang mau komen? Tidak ada, sudah oke? Ya, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Iya, misalnya jadi di sini kan kita tidak pakai inisialisasi, apakah itu variabelnya integer atau string atau float itu kan, Bu. Apakah nanti dia ini berpengaruh pada proses selanjutnya pada flowchart atau tidak, Bu? Sebenarnya kalau flowchart nggak ngaruh sebenarnya ya. Cuma ini kan karena kita belum belajar tipe data dan lain sebagainya. Sementara kita nggak pakai, tapi sebisa mungkin nanti pada saat kita sudah belajar, berarti kita pakai ada inisialisasi dari tipe data dan yang lainnya, ya supaya lebih lengkap aja sih. Jadi nanti pada saat inisialisasi, kalian bisa mau pakai kota atau tadi yang seperti pakai yang segi 6 itu, ya untuk inisialisasinya. Oke, jadi sebenarnya kalau flowchart sebenarnya tidak ngaruh, ya cuma kalau misalnya lebih lengkap itu lebih baik. Ya nanti setelah kita belajar tipe data minggu depannya lagi kita banyakkan latihan dari awal algoritma, flowchart, pseudocode. Nah di situ berarti kalian harus sudah menuliskan inisialisasinya. Ya sementara seperti ini nggak apa-apa dulu. Tapi kalau dari sekarang kalian udah mau nuliskan inisialisasi boleh. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya sama-sama. Izin stop share screen. Oke. Siapa selanjutnya? Iza udah, Ratu udah, Agung udah. Siapa? Kadek Satya? Nabila 5. Sudah selesai, Bu, tapi saya masih agak bingung sedikit di input tengah-tengahnya, Bu. Coba saya sama-sama bahas.
Sudah kelihatan, Bu? Sudah? Ini saya nomor 3, Bu, mencari luas atau keliling dari sebuah segitiga, Bu. Pertama kan kita start dulu, terus kita input alasnya. Ya, itu kemudian nomor 4 sih? Nomor 3 kayaknya, Bu. 3 tuh bukan kakak yang Nomor 4 ini, Bu. Oh ya, nomor 4, Bu. Nomor 4. Nomor 4, oke. Ya, nomor 4 maksudnya, Bu. Pertama kan kita start dulu, kemudian kita input alasnya, kemudian input tingginya, kemudian untuk apakah mencari luas. Jika mencari luas, ya kita masukkan di rumusnya luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian outputnya tampilkan luas, kemudian finish. Dan jika tidak mencari luas, apakah mencari keliling? Kemudian jika iya, pertama kita cari dulu akarnya, C sama dengan akar dari B kuadrat plus A kuadrat. Kemudian masukkan ke kelilingnya sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian tampilkan kelilingnya, outputnya tampilkan kelilingnya dan selesai. Kemudian jika tidak, maka selesai, dia tidak mencari di antara dua ini. Terus kemudian yang saya agak bingung, Bu, ini kan kita cari C-nya, akar dari ini. Apakah kita buat lagi inputnya ini di sini, Bu? Input dari C itu hasilnya baru kita masukin kelilingnya gitu, Bu? Enggak apa-apa. Boleh langsung. Tadi inputannya AB kan ya? Iya, Bu. Input alas tinggi. Oke. Boleh langsung ya, jadi nggak perlu input lagi, karena kan di atas sudah input, dan itu sudah dilakukan. Entah itu nanti dia mau menghitung luas atau menghitung keliling, tetap tersimpan anggapannya, tetap dibawa gitu. Oke, komen dulu teman-teman. Nomor 4. Ini A ya? Kenapa? Yang B, yang usernya yang masukin sendiri ya. Yang maksudnya user bebas. Berarti kalau yang B, Bu, soalnya di soalnya tiga-tiganya itu di input langsung, Bu. A, B, C. Kan kalau ini berarti alas tinggi berarti kan cuma 2, Bu. Berarti alas dan AB aja misalnya gitu, Bu, atau terserah apa 2. Sedangkan di soalnya, Bu, di input langsung 3 A, B, C. Oke, nah boleh di ini boleh di ditaruh juga, jadi anggapan C-nya udah diketahui gitu ya, maksudnya C-nya nggak perlu dihitung. Iya. Saya juga udah buat sih sebenarnya, Bu. Iya, buat gitu, Bu. Kalau saya caranya, Bu, misalnya saya input langsung A, B, C, terus nanti if A lebih besar daripada B, A lebih besar daripada C, berarti A itu yang sisi miringnya kan, Bu. Berarti B sama C, ya terserah nanti dia mana alas sama tingginya. Jadi kalau gitu saya buat kayak gitu, if A lebih besar daripada B, A lebih besar daripada C, berarti luasnya setengah B kali C, kayak begitu. Bisa nggak, Bu? Oke, nggak apa-apa sih. Jadi ini pilihan ini aja ya. Maksudnya yang dari Kadek boleh kalau mau dihitung dulu. Kalau dari siapa nih, Jaki ya? Iya, Bu. Oke. Namanya kelihatan Muhammadnya doang. Boleh. Kalau misalnya ada pertimbangan yang lain boleh. Kalau gini aja Ibu rasa sih sudah benar ya. Tergantung dari permintaan soal. Tapi kalau soalnya ternyata C-nya diinput langsung ya, boleh deh, maksudnya boleh juga ya. Ini juga kalau dari Ibu komennya yang alas sama tinggi kalau misalnya mau dijadiin satu juga boleh ya, jadi maksudnya satu jajar genjang aja boleh. Terus yang bawahnya kalau yang mencari luasnya tidak ada diamondnya juga boleh, berarti dianggap dia langsung mencari keliling, jadi langsung ke C sama dengan akar B kuadrat plus A kuadrat misalnya ya, jadi dianggap seperti itu. Kalau ini kan ada kondisi yang no-nya ya, berarti mungkin dikasih print apa yang lain gitu ya, kalau no atau mau langsung N juga boleh.
Nah, C sama keliling ini mau dijadiin satu proses di satu kotak juga boleh. Ya, C sama keliling ini. Jadi C dulu, baru keliling. Oke, Zaki mau share screen juga? Boleh. Sama sini Bu, nomor 4 kan sama. Oke, izin stop share, Bu. Oke, makasih Kadek. Pak. Oke, gimana? Bisa? Jaki, Iya Bu, bisa? Mau share screen atau gimana? nggak apa-apa Bu, kan sudah nomor 4 tadi Bu. Mungkin ada pertimbangan lain, maksudnya jawaban yang lain kan nggak apa-apa. Oh iya Bu, saya Bisa setel Bu. lihat juga, oh Bu, bisa seperti ini gitu. Iya Bu. Ini Bu, hasil saya coba buat flowchart nomor 4 Bu. Ya, ini berarti ABC sudah diinput ya. Nah iya, jadi start terus input ABC langsung. Nah jadi di sini maksud saya Bu, kalau jika aneh lupa saya taruh yes no-nya Bu. Ada. Nah jadi jika A lebih besar daripada B, A lebih besar daripada C, berarti A itu sisi miring. Berarti B sama C yang jadi alas sama tingginya untuk. Nah baru berarti jika iya, yes, jika iya, maka kita langsung luas setengah B kali B itu. Kelilingnya A, B plus C. Terus jika dia no, maka nah jika dia no, kita if lagi jika B-nya lebih besar daripada A, terus B lebih besar daripada C, maka A sama C jadi alas dan alas dan tingginya, maka nanti luasnya setengah A kali C. Kelilingnya A plus tetap A, B, C plus semuanya. Nah, tapi jika dia lalu jika dia no, nah maka kita if lagi Bu, jika C-nya lebih besar daripada A dan C-nya lebih besar daripada B, maka jika dia iya, maka nanti luasnya setengah A kali B karena A dan B itu jadi alas dan tingginya. Jika dia no, maka nanti kita suruh dia print masukkan angka gitu Bu. Jadi nah gitu. Nah, yang terakhir print luasan kelilingnya yang tadi. Terus oh ini stopnya belum Bu. Nah gitu Bu. Ada yang keliru ya Bu. Mungkin bisa dibantu koreksi Bu. Oke, coba naik dikit. Oke, jadi ada syarat itu ya, kalau C lebih besar A, C lebih besar B, maka tetap sama aja deh, tapi ya beda. Apanya Bu? Kelilingnya tapi tetap sama aja ya, maksudnya. Oh ya si kelilingnya tetap kalau keliling Bu. Tuh, Luasnya aja di sini untuk bikin luasnya itu Bu. ini segitiga, kalau asumsi Jaki ini segitiga apa? Segitiga siku-siku gitu. Di soalnya siku-siku ya. Kan? Di soalnya siku-siku. Gimana sih? Segitiga